sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat, dalam konteks orang yang tidak punya wudu itu masih dibolehkan untuk menyentuh, ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama, Ini utamanya Anda punya wudu, jelas ya. Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih untuk perempuan yang haid untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalamullah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak. Dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci ibu baca Qurannya. Saat dalam, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau syaratnya, kalau orang tersebut mau bertobat kepada Allah sebelum ia wafat. Ya, bahkan dosa yang termasuk dosa besar pun, tingkat paling tinggi. Ya, pembunuhan, ya, zina misalnya, itu sampai turun Quran surah ke-39 ayat 53. Ya, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku, masih disebut hamba ki, masih diaku oleh Allah tuh, pada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa israf. Israf itu udah berlebihan lah. Ya, kayak orang ke pernikahan, prasmanan, orang makan sekali dia 10 kali. Itu israf namanya. Ya, berkali-kali itu. Jadi ada orang yang dosanya berlebihan, sudah menipu juga, merampok juga, berzina, mabuk juga, ya. Terus dia pengen kembali tuh. Makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu wajah alim miladun. Saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga yang paling utama. Kalau dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa, minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa, sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang. Kalau kalian wafatnya ingin enak, mutmain, harus tenang. Bagaimana cara tenang? Kalimat tenang di Quran disandingkan dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati Anda ingin dipanggil tenang, Anda harus rajin zikir. Apa itu zikir? Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Kalimat thayyibah ba'da salat itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat Allah itu zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Intinya amal soleh itu zikir. Anda banyak beramal soleh, tenang hati Anda. Hati Anda tenang, maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Seperti satu rambut yang halus, yang tipis, dicabut dalam kungkungan tepung adonan yang sangat halus. Nggak ada rasa, masuk keluar.
Karena itu Nabi mengajarkan kita evaluasi setiap malam. Jangan-jangan tidur itu menjadi tidur yang terakhir, yang menjadikan mata kita tidak terbuka kembali. Nah, dalam menjelang tidur itulah saat berevaluasi, kita siapkan rencana di kemudian hari esoknya, kalau Allah berkenan bagi kita untuk hidup kembali. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita mau tidur itu, ingat-ingat dulu, yang tadi ibadah ritualnya bakal ke surga itu sudah lengkap atau belum. Misal, sholat. Ya, sholat itu kan menjadi amalan pertama di hisab. Yang Anda kerjakan sholat dari subuh sampai ke isya, berapa kali yang berjamaah? Berjamaahnya di masjid berapa kali? Evaluasi. Misal, saya dari 5 itu 3 kali nih ke masjid. Berarti besok mesti 5 waktu ke masjid. Dari sunnah-sunnah berapa yang dikerjakan? Ya, Quran berapa ayat yang dibacakan? Berapa ayat yang dihafalkan? Sedekah dikerjakan enggak? Nah, kalau kemudian kita sudah selesai mengerjakan amalan itu, kita evaluasi, maka siapkan yang berikutnya untuk Ustaz, iman saya turun naik. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah. Dalam sholat, yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Dalilnya di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Di Al-Baqarah ayat ke-45. Di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Dia setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan Bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang kadang Nabi bacanya sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar. Boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahat kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali. Dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Nah, jadi semua yang kita bacakan spesial di waktu fajar itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi di riwayat Muslim, "Tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi waqtil fajr." Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang istighfar, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, "Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia." Maka Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu, man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Maka siapa yang berdoa, malaikat akan mengatakan, Allahumma amin istajib. Ya Allah, amin, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Ya, siapa yang menyebut kalimat thayyibah, maka Allah akan menyebutnya. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang sebut aku sebut dia. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Karena itu banyak orang yang ingin mengejar keutamaan fajar datang sebelum fajar. Ini kita sudah lewat sedikit nih ya untuk. Setelah itu tanamkan cinta pada Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran?
berusaha dulu di awal waktu memang agak susah. Tapi setelah itu Anda akan merasakan kenikmatannya. Bagaimana caranya? Pertama, hadirkan diri Anda selalu punya keyakinan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup saya isinya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Terus punya wudu. Setiap Anda batal, wudu lagi. Wudu lagi. Yakinkan, setiap hidup saya mesti ada yang ada dalam Al-Quran. Saya praktekkan dalam Al-Quran. Setelah itu, perlakukan mushaf dengan baik. Beda cara ngambilnya, tempatkan di tempat yang terbaik, jauhkan dari debu, ya. Kemudian setelah itu, cara mencintai Quran yang terakhir, setelah berniat betul ingin dekat dengan Quran, beli mushaf, perlakukan dengan baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Awas, selalu punya waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan bacaannya. Baca. Nanti jika Anda lakukan ini sebulan saja dari sekarang, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Apakah seorang berdoa itu atau beristighfar boleh dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh. Tapi berwudu itu lebih utama. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menganjurkan kepada setiap ahli Al-Quran untuk menjaga wudu, termasuk ketika dia akan berdoa kepada Allah. Jadi kalau saya boleh sarankan, ibu tolong jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Kalau batal berwudu, jaga setiap keadaan. Nah, karena keutamaan orang berwudu itu, salah satunya juga, pertama, dia akan dijaga oleh Allah dari segala jenis keburukan-keburukan, maksiat. Di orang punya wudu itu minimal malu kalau wudunya batal, dia tahan-tahan. Untuk berbohong, dia akan dijaga supaya nggak berbohong. Untuk ria, dia dijaga. Jadi wudu itu banyak manfaatnya. Ketika orang dijaga dari perbuatan maksiat, maka hubungan ke Allahnya lebih cepat. Karena itu orang punya wudu dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak punya wudu. Ya, dalam teori tadi. Tapi kalau ibu bertanya, bolehkah nggak berwudu berdoa? Boleh, dan sah hukumnya.